Oke, kita langsung saja implementasikan algoritma pada PBL yang pertama ke dalam bahasa pemrograman C atau C++. Di sini saya menggunakan kompilator dev C. Silakan nanti untuk kalian boleh menggunakan kompilator selain yang saya gunakan ini, diantaranya seperti Turbo C++, kemudian ada Microsoft Visual C++, kemudian ada CodeBlocks dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jangan lupa sesuai yang sudah pernah saya jelaskan pada minggu yang kedua, kita definisikan dulu preprocessor directive-nya. Di sini saya menggunakan IOStream. Kemudian jangan lupa, karena kompilator yang saya gunakan devc, sehingga .header-nya saya gantikan perintahnya menggunakan using namespace std. Setelah itu baru saya membuat bagian program utamanya. Saya deklarasikan dulu variabelnya sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat tadi. Ada maksimum, ada minimum, ada jumlah dari deret bilangan positifnya. Kemudian di sini indeksnya saya ingin mulai dari angka 1, boleh, ini selera saja. Kemudian ada log di sini karena saya ingin menambahkan informasi selain mencetak nilai maksimumnya, dia juga memberitahu nilai maksimum itu berada pada indeks keberapa. Oke, kita masukkan dulu jumlah kita masukkan dulu jumlah deret pada bilangan bulat positifnya, kita masukkan dan kita simpan menggunakan perintah cin di variabel jumlah. Jumlah ini merupakan variabel array yang nilainya adalah sebesar jumlah yang kita masukkan pada deret bilangan positifnya. Kemudian kita masukkan nilai elemennya, jumlah itu adalah angka kemudian kita menggunakan perintah perulangan di sini untuk memasukkan setiap nilai pada masing-masing deret. Jumlah kemudian kita masukkan perintahnya elemen ke berapa dari masing-masing deret yang kita kunjungi. Oke, elemen ini kita masukkan ke dalam variabel yang bernama array sesuai dengan letak indeksnya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan inisialisasi nilai maksimum di awalnya. Di sini kita isi dengan array yang pertama dulu untuk nilai maksimumnya. Kemudian baru kita melakukan pengecekan nilai maksimum menggunakan perulangan dimulai dari indeks yang pertama sampai i kurang dari jumlahnya. Kemudian untuk pengecekannya kita menggunakan perintah if percabangan. Yang kita cek adalah array yang kita kunjungi di setiap indeksnya itu apakah lebih besar dari nilai maksimumnya.
Apabila ini memenuhi kondisinya, artinya if ini adalah true, maka hasilnya itu akan disimpan sebagai nilai maksimum pada array yang dia kunjungi tadi pada saat pengecekan. Kemudian lokasi i plus 1 untuk mencetak elemennya nanti. Oke, setelah selesai, langkah yang sama kita lakukan untuk nilai yang minimum. Sebenarnya caranya sama saja perintahnya, hanya yang membedakan adalah di bagian ini ya. Perhatikan di operasi logikalnya, untuk nilai maksimum kita menggunakan tanda lebih besar, kemudian untuk nilai minimum kita menggunakan tanda lebih kecil. Ini saya ganti minimum. Nah, ini tandanya kita ganti lebih kecil. Minimum. Untuk membedakan nama variabel lokasinya, saya ganti lokasinya menjadi log. Untuk membedakan aja, kalau yang pertama ini adalah lokasi elemen dari nilai maksimumnya, kemudian variabel log di sini maksudnya adalah lokasi untuk nilai di minimumnya. Oke, setelah kita selesai melakukan pengecekan di nilai maksimum ataupun minimum, langkah berikutnya kita menampilkan hasil dari proses tersebut menggunakan perintah cout, kemudian nilai maksimum adalah, kemudian dia memanggil variabelnya maksimum, dia panggil berada di elemen keberapa di sini, dia tampilkan, dia panggil variabel lokasinya. Saya pakai nlen, ganti baris supaya tidak berdesakan nanti tampilannya. Kemudian langkah yang sama untuk minimum, kita panggil juga variabel minimumnya. Oke, setelah selesai kita membuat programnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan compile dulu untuk mengecek apakah pernyataan pada setiap baris di dalam program yang sudah kita buat ini sudah betul atau belum. Kita PBL kasus minggu keempat. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat pada compile lognya, di sini hasilnya tidak ada error, sehingga langkah berikutnya kita jalankan programnya dengan perintah run atau F10. Oke, kita mulai masukkan jumlah elemennya dulu. Saya misalkan di sini adalah 5. Kemudian kita mulai memasukkan 5 angkanya. Elemen yang pertama adalah 23, kemudian elemen berikutnya 12 misalkan. Acak saja. Kemudian nah di sini. Ini mestinya di spasi ya. Nanti tinggal mengeditnya di bagian program saja, diberikan spasi. Ini menunjukkan nilai maksimum dari deret yang sudah kita masukkan ini adalah 76 di sini 76 yang berada di elemen yang ke-5. Kemudian untuk nilai minimumnya itu adalah 2 yang berada di elemen ke-4. Oke, selesai untuk problem case yang ke-1. Kita lanjutkan untuk problem case yang ke-2.